Sahabat Kompas.com, peristiwa Mei 98 yang menjadi aksi mahasiswa untuk menurunkan rezim Presiden Soeharto atau rezim Orde Baru tidak hanya terjadi di Jakarta, tapi juga di kota Yogyakarta. Siang hari ini, saya sedang berada di Jalan Gejayan. Ini menjadi salah satu tempat di mana aksi mahasiswa terus terjadi di Yogyakarta. Tidak hanya sekarang, tapi juga dulu ketika Mei 98 berlangsung. Ada sebuah peristiwa yang menjadi luka bagi warga Jogja. Pada 8 Mei 98, Moses Gatotkaca ditemukan tewas di tengah bentrok aksi mahasiswa dengan aparat. Dan inilah lokasi persis terjadinya peristiwa tersebut. Peristiwa berdarah di Gang Kecil ini lantas menyulut amarah masyarakat. Hari-hari berikutnya, ribuan massa tumpah ruah bahkan sampai ke alun-alun keraton. Mahasiswa bergerak, seluruh kampus bersatu, seniman turun ke jalan, dan bahkan kaum ibu pun mendukung aksi massa tersebut. Jogja yang biasanya tenang, Mei itu bergelora. Kami menemui sejumlah tokoh mahasiswa Jogja dan para seniman yang berperan dalam pergerakan menjatuhkan Soeharto ketika itu. Mereka adalah Ari Sujito, Tito Haryanto, Dodi Irwandi, Bebe, dan John Tobing. Kisah mereka membawa kita kembali ke memori 98, tonggak penting reformasi di negeri ini dari Yogyakarta. Meninggalnya Moses saya kira juga menjadi salah satu momentum yang semakin menguatkan solidaritas teman-teman mahasiswa. Mahasiswa yang awalnya merasa bahwa demonstrasi itu urusan yang aktivis, bukan urusan mahasiswa kebanyakan. Secara umum ya. Secara umum itu menjadi semakin peduli. Teman-teman yang awalnya juga melihat teman-teman aktivis dengan sinis itu menjadi semakin ini peristiwanya kok sampai seperti ini. Itu menjadi semakin peduli. Yang kedua juga menjadi semakin banyak simpati masyarakat terhadap gerakan mahasiswa. Peristiwa 98 ya, turunnya Soeharto itu sebenarnya bisa dikatakan menguatnya gerakan mahasiswa yang kemudian bertransformasi menjadi gerakan rakyat, terutama untuk di Jogja. 97, 98 ya, 98 terutama itu tiap hari aksi. Meskipun anunya kecil-kecil tapi mulai besar 98 gitu. Dulu peristiwa ya, mulai dari penculikan, terus kemudian peristiwa kekerasan, demo di mana-mana gitu. Tetapi bagaimana kita membawa isu ini tidak sekedar kampus gitu kan. Nah, dulu kan kita tahu ya ketika krisis kemudian tiba-tiba sembako sulit. Terus kemudian tiba-tiba diorganisir ibu-ibu itu protes karena kelangkaan susu mahal untuk anak-anak dan sebagainya. Perempuan bergerak dan petani diorganisir dengan mudah gitu bersama-sama. Dan saya rasa akumulasi dari peristiwa itu tidak mengenal itu kampus besar, kampus kecil, dia pengen berkontribusi atas perubahan itu. Apa yang menarik dari peristiwa Mei 98, menurut saya itu adalah konsensus politik besar untuk mewujudkan pembaruan, mewujudkan demokrasi, mengakhiri otoritarisme, yang di dalamnya mewujudkan rakyat itu sebagai subjek, maka demokrasi itu dihadirkan. Bahwa harus kita akui bahwa transisi demokrasi itu nggak mudah waktu itu, karena preferensi kita itu masih terbatas, karena kita tahu bahwa yang penting Soeharto jatuh dulu. Yang penting otoritarisme dihentikan dulu, rejim sebagai simbolik ini. Nah itu supaya punya harapan. Makin ke sini, 98 gitu. Nah kita tahu dalam secara teoritis bisa dijelaskan gitu. Fase itu ketegangan, krisis, kemudian melebar kepada elit sendiri nggak kompak. Nah perpecahan di tingkat elit itu dimanfaatkan oleh teman-teman bahwa ini terus gerakan rakyat. Tapi saya selalu percaya bahwa kalau rakyat semakin gerah terhadap situasi, dan krisis ini terus terjadi ya
pada akhirnya kita bisa katakan gelombang pasang itu makin membuat orang punya keyakinan. Kemudian kampus-kampus bergerak. Aksi mahasiswa tak jarang berujung bentrok dengan aparat. Lemparan batu dibalas tembakan gas air mata, pukulan, ataupun desing peluru karet. Namun, semangat mahasiswa tak lantas padam. Tindakan represif justru menguatkan simpati masyarakat terhadap gerakan mahasiswa. Tindakan represif aparat memang pada waktu itu sangat luar biasa ya. Misalkan yang ada di dalam memori saya itu bagaimana pada waktu itu Gegana dengan menggunakan motor trail gitu ya. Ada dua, masing-masing motor ada 2 orang, yang satu Nyetir, satu setir, yang satu bawa senapan, itu nembak seperti nembakin apa gitu, tor masuk. Kalau di UGM waktu itu sampai di Geraha Sabah. Waktu itu terjadi chaos, kemudian teman-teman mundur. Saya pada waktu itu di Geraha Sabah dan ketika saya mendengar suara tembakan itu saya langsung tiarap dan jalan pelan-pelan gitu. Nah, saya waktu itu sempat melihat ada mahasiswa yang sedang main sepak bola itu tiba-tiba terjatuh gitu. Dia sepertinya dia tertembak ya, tapi dengan peluru karet. Bagaimana respons mahasiswa ketika itu, Mas? Saya kalau menggambarkan peristiwa 98 itu bahkan di beberapa kampus seperti Visipol, kemudian sastra, filsafat ya, waktu setelah aksi besar itu ya, setelah Gegana masuk itu bau gas air mata. Artinya memang waktu itu aparat keamanan itu memang dikerahkan untuk bagaimana memukul mahasiswa agar mahasiswa tidak melakukan aksi demonstrasi lagi. Ya, justru dengan pukulan itu terbukti bahwa memang pemerintah Orde Baru, rezim Orde Baru yang waktu itu berkuasa tidak membuka ruang kritik yang selama tahun 90-an itu disuarakan oleh mahasiswa. Itu yang ini benar kan? Ya. Dan dari situ kemudian juga teman-teman memiliki amunisi, energi untuk menggalang kekuatan yang lebih besar, tidak hanya dari dalam kampus atau dari kampus-kampus yang ada di Yogyakarta, tapi juga kekuatan-kekuatan masyarakat yang ada di sekitar kampus. Memang dulu dibedakan antara di kampus dan tidak, gitu. Tapi lama-lama enggak. Karena di kampus pun aparat waktu itu motor tembak-tembakan di gedung pusat itu naik gitu. Itu biasa terjadi itu. Dan orang, gimana ini mensterilkan kampus, nggak bisa. Karena intervensi waktu itu keras gitu. Saya ingat betul itu demo di sana diserang polisi, tentara waktu itu ya. Di gedung pusat kamu tahu sendiri ya, di mana saya itu berkantor itu. Dulu saya, sekarang saya. Dulu itu ya trail bisa naik dan nembak kaca-kaca gitu. Itu peristiwa yang menurutku di era di mana orang menciptakan ketakutan. Tapi ini militansi yang terjadi. Artinya upaya untuk menakut-nakuti dengan teror secara fisik itu nggak berhasil. Pengawasan yang dilakukan oleh Orde Baru cukup kuat. Teman-teman itu punya sekretariat di daerah Karangkuni. Bukan sekretariat sebenarnya, tapi base camp gitu kali ya? Itu kamar kos, kamar kos teman, tapi sering digunakan ngumpul. Nah, pernah suatu saat itu beli lotes, tahu lotes ya? Pas teman-teman lotes, rujak itu loh. Rujak, Rujak itu, nah ada teman yang beli gitu, begitu dia balik, baiknya kita pergi. Lah ngopo, bakule lotes nggawa pistol. Ternyata intel. Ada periode teman-teman waktu itu memang tidak muncul ke permukaannya. Tapi itu saya kira nggak lama ya teman-teman itu, karena estafet gerakan itu kan harus terus dilanjutkan. Ya. Gitu. Gerakan ini harus terus dilanjutkan. Terus berjalan gitu ya. Iya, dan dari situ kemudian juga teman-teman ya sudah. Oke, sebagai satu peristiwa politik ada teman-teman yang ditangkap, ada teman-teman yang diculik, tapi yang di luar ini nggak boleh diem, karena kalau diem pasti situasinya akan menjadi semakin represif. Gerakan turun ke jalan yang awalnya diinisiasi oleh mahasiswa tingkat kampus kian meluas. Para seniman pun turut ambil peran melalui karyanya.
Mereka meyakini seni sepatutnya berpihak pada rakyat. Mereka mulai menyuplai atribut-atribut demo yang biasanya hanya sekedar tulisan di atas kertas, menjadi lebih atraktif, tak jarang lebih provokatif lewat karya mereka. Salah satu karya yang diingat luas adalah patung Soeharto yang dibakar di tengah aksi di UGM. Di kemudian hari, sebagian mereka bersepakat membentuk Taring Padi. Masa-masa itu banyak gerakan-gerakan mahasiswa itu kan dengan aksi demonstrasinya dengan hanya membawa poster-poster atau Orasi. dan segala macam. Kita dari sudut pandang seni ya, kita yang mempunyai latar belakang seni rupa gitu, mencoba membuat sesuatu yang berbeda supaya aksi itu juga lebih menarik. Patungnya bentuknya sederhana sih sebenarnya itu. Di atas bagian kepala itu cuma ditempelin foto Soeharto. Foto-foto yang biasanya ada di dinding-dinding sekolah gitu ya. Diambil, itu hanya ditempel seperti itu. Tapi kan muatannya dari situ ya. Karena memang aksi reformasi pada saat itu memang tujuannya untuk menurunkan Soeharto ya, isu bersamanya. Endingnya membakar patung itu, patung Soeharto itu. Kenapa mengambil simbol kekuasaan Soeharto pada saat itu? Karena memang kemuakan itu udah memuncak kan artinya. Kayak itu pun betul dibilang bahwa kalau ngomongin patung bukan seperti patung gimana, itu hanya sekedar kayak effigy yang bikin kayak malah kayak jelangkung gitu. Itu kerangkanya itu dari sebenarnya dari gunungan babi itu loh. Bambu itu ditumpuk-tumpuk di bagian atas kepalanya tuh. Itu nggak ada rencana mau ngebakar juga, spontan aja langsung. Dan dari situ kan kemudian dari temen yang cuman sekedar nggak tahu menjadi tahu, dari tadinya nggak ngerti isu politik menjadi awal cuman rasa solider terhadap temen karena motornya ditendang polisi pada saat itu jatuh, atau karena ngeliat temennya jatuh diinjek-injek segala macem. Pas besoknya ada demo lagi, aku melu. Itu koncoku pita-pita motorku rusak. Tapi kan aku sempat juga ngobrol Mas, dan sama beberapa orang itu dapat insight bahwa waktu itu salah satu pergerakan yang muncul adalah dari teman-teman mahasiswa juga adalah mulai melakukan penyebaran selebaran itu. Iya, kita juga menerbitkan semacam zine ya. Ya, zine ya. Zine itu kita beri nama Trompet Rakyat. Trompet Rakyat. Oke. Ya, isiannya itu dari karya-karya drawing, bahkan teks pun ada, puisi-puisi, dan lagu, teks lagu, dan ada satu halaman itu kayak komik gitu ya, namanya Obrolan Ilalang gitu. Ya itu juga, ya itu salah satu terbitannya Taring Padi. Ya jadi bentuk selebarannya juga bukan itu hanya prosesnya juga sederhana dan manual ya. Cuman nempel-nempel, ditempel-tempel kayak, terus hasil akhirnya di fotokopi, sebar, kita taruh di warung, di angkringan, bagi-bagikan ke tukang beca, ke kawan-kawan mahasiswa, ke kawan-kawan jaringan-jaringan yang ada pada saat itu. Target goleki aparat, dicari di sana kemari itu ada juga dari teman-teman yang mengalami. Iya, yang bakar itu. Yang bakar itu sih goleki. Tapi kalau teman-teman waktu itu di Jogja Selatan itu teman-teman Taring Padi itu piye Mas, rembukan bikin karya maupun mendiskusikan itu, apakah juga umpet-umpetan atau kudu piye ngakalinnya biar tidak kegrobyok aparat? Ora Mas, dhewe ora ngumpet-ngumpet. Kita di waktu itu kan tinggal di Gampingan itu, di Gedung Asri itu. Ya di situ ya kita ya nggak ngumpet di situ ya, kita memang ngecamp di situ. Kan. Rumah kita di situ. Dan ya nggak diparani aparat, nggak diparani intel. Ini mungkin yang bedanya gini Mas. Mungkin pada waktu itu kita kan kita mungkin tidak dilihat sebagai satu kelompok gerakan ya.
seperti KPRP, Ya. seperti Dema, yang isinya memang kita melihat sebagai kayak tongkrongan. Ya, tongkrongan. Kayak itu agak ketutupnya seperti covernya seperti itu. Jadi kalau diskusi, Ya kita ya. kalau diskusi internal kita ya biasa. Kecuali kalau memang terus kemudian melibatkan organisasi lain Yang di luar. di luar, itu baru kita pikirnya security-nya seperti apa. Kayak gitu. Kalau enggak, ya biasa aja. Biasa aja. Jadi Kaliannya dandanan juga kita bukan dibakar kayak ya. dandanan mahasiswa umum, maksudnya ada Iya. anak pang, Macam-macam lah. tato, apa segala. Jadi ini anak nongkrong. Ya istilahnya kalau bagi orang-orang itu orang umum. Nongkrongan. Tapi kan dia nggak tahu apa yang kita omongin. Iya. Tak hanya lewat lukisan dan patung, pergerakan mahasiswa di Medio 98 juga lekat dengan lagu-lagu perjuangan. Salah satu yang menjadi lagu wajib saat aksi mahasiswa adalah Darah Juang karya John Tobing. Saya marah dan sedih betapa Indonesia ini negara yang sangat kaya. Yang saya pikirkan sejak SMP, saya melihat, wah Indonesia ini apa-apa punya ya, tanah, air, udaranya, semua punya uang banyak sekali. Nah tetapi kok miskin? Nah, pada saat berpikir seperti itu, saya tergerak untuk menciptakan lagu Darah Juang. Tahun 92 itu dikenal oleh kawan-kawan FKMY semua. Dari situ memang dinyanyikan oleh semua kawan-kawan aktivis itu. Nah saya bisa cerita begini tadi karena saya dapat cerita-cerita dari teman-teman. Mbak Ari itu yang memberitahu sama saya, John, lagumu iki John. Nek rano lagumu Soeharto Rasi Tibo. Setelah dulu sempat akhirnya membuat Darah Juang itu sempat ada ini nggak Bang John? Cerita-cerita sempat terus kemudian dicari oleh aparat juga atau mungkin dikotakkan John Tobing kita cari DPO John Tobing itu sempat ya? Berkali-kali katanya lagu itu dinyanyikan dilarang. Oh sempat. Oh. Saya dengar itu di UGM IKIP UNY sekarang ya. UNY sekarang UNY. Dan itu juga di Medan saya tahu itu begitu dilarang itu lagu itu. Nah tetapi yang saya tahu itu saja mereka melarang ini lagu karena lagu ini lagu pemberontakan dia bilang. Padahal sebetulnya dalam lagu itu nggak ada pemberontakan sebetulnya. Lagu itu semua di sini negeri kami, Darah Juang itu intinya adalah inilah tanah kami, ini negeri kami. Kenapa kami miskin dan kami akan berjuang. Itu aja. Nah, cuman karena pada saat itu lagu itu bisa membuat semua orang bergerak dan memberontak katakan begitu, itu ya dilarang. Bang John masih ingat nggak mungkin berapa lirik dari Darah Juang bisa dinyanyiin sedikit ya Bang John? Mereka dirampas haknya, tergusur dan lapar. Bunda relakan darah juang kami untuk membebaskan rakyat. Seperti itu. Salah satu momen penting dari aksi 98 di Yogyakarta adalah Pisauanan Agung. Di hadapan lautan warga Jogja, Sultan Hamengkubuwono X menyatakan dukungan terhadap gerakan reformasi. Namun, Sultan meminta Yogyakarta tetap tertib, tidak rusuh seperti kota lain. Ya memang mendukung reformasi. Saya kan mengeluarkan pernyataan pada waktu itu. Saya dilakukan dialog, ya kan, dilakukan dialog di kampus-kampus. Akhirnya kampus-kampus kan juga ikut alun-alun kan. Nah itu semua pengalaman politik sudah 30 tahun yang lalu. Ya, jadi Pisauanan Agung itu sebenarnya adalah satu akumulasi tadi yang saya sampaikan ya. Sikap kritis bukan hanya dari mahasiswa, tapi juga dari kalangan masyarakat luas di Yogyakarta. Ya. Nah, itu sebenarnya ada rangkaian pertemuan yang diselenggarakan oleh teman-teman mahasiswa dan juga dengan pihak keraton pada waktu itu sampai kemudian memunculkan ide untuk mengadakan acara Pisauanan Agung. Nah, harapannya memang Pisauanan Agung itu menjadi semacam
bukan puncak tetapi satu puncak dari pernyataan sikap seluruh masyarakat yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Karena sudah diwakili oleh Sultan Iya, gitu ya. jadi ini loh pernyataan, artinya yang protes sama Orde Baru itu bukan hanya mahasiswa, tapi juga masyarakat. Dan Pisuaran Agung itu diadakan untuk menunjukkan bahwa masyarakat DIY memiliki sikap yang sama terhadap pemerintah Soeharto waktu itu. Dan memang waktu itu banyak elemen masyarakat yang terlibat, dosen juga yang awalnya juga tidak bisa begitu saja menerima aksi yang dilakukan oleh mahasiswa juga ikut hadir, ikut datang ke alun-alun, dan masyarakat juga ikut mendukung. Saya ingat betul itu ketika terjadi kerusuhan yang terjadi di beberapa tempat. Solo terjadi, di Jogja ini kemudian dijaga supaya nggak terjadi kerusuhan. Memang ada sedikit waktu itu pecah satu toko Timor apa waktu itu di Jalan Solo itu. Tapi berhasil lah, ya, itu dijaga. Karena provokasi-provokasi di mana-mana gitu. Nah, saya mengatakan ini untuk mampu membantu bahwa ada kronik-kronik yang kita harus ungkap gitu. Ya ini menurut persepsi saya waktu itu ya social capital di Jogja relatif besar. Sosial Modal capital. sosial di Jogja, kampus itu kampus UGM, terus kemudian bersama kampus-kampus swasta yang lain seperti UII, UMY, terus kemudian Sanata Dharma, Atmajaya, IAIN dan sebagainya. Itu terus bergelombang, selalu berkonsolidasi begitu. Dan dia membawa itu, misi itu untuk menjaga gerakan damai. Kita butuh perubahan, butuh reformasi. Gitu. Tetapi jangan sampai ini berdarah karena inspirasi ini mengingatkan kepada kita bahwa revolusi damai. Dulu ada narasi revolusi damai, reformasi damai. Reformasi damai. Teman-teman Dewan Mahasiswa di tanggal 20 Mei itu bersepakat untuk menjaga agar Jogja terkendali, tidak terjadi chaos. Kami mengumpulkan teman-teman untuk menjaga beberapa tempat yang kami anggap cukup rawan terjadinya provokasi di Gereja Kota Baru, Gereja Pugeran, dan beberapa tempat lain itu kami tempatkan teman-teman di daerah situ untuk nanti jika ada sesuatu itu teman-teman ikut mencegah. Sebelum 20 Mei itu kan ada banyak cerita sekian ratus orang datang ke Jogja gitu yang identifikasinya bukan masyarakat sipil. Dia datang dari Jakarta, ada yang datang katanya dari Solo dan seterusnya gitu. Setelah dari keraton saya ke Gereja Kota Baru waktu itu, dan siang harinya menjelang sore itu saya pulang. Di Terban itu yang saya sampai waktu itu terharu gitu. Ada ibu-ibu yang dia sudah sepuh gitu. Dia duduk di kursi pendek gitu. Waktu saya jalan itu saya dipanggil, nak, pripun bu? Mriki, ini lo mami sing oke. Iki ana teh, ana banyu putih jupu. Jadi itu menjadi semacam gerakan yang serentak, masyarakat juga ikut mendukung dengan caranya masing-masing ya. 26 tahun sejak gerakan reformasi berhasil menggulingkan Soeharto. Apa yang ada di benak para aktivis dan seniman ini? Apakah cita-cita reformasi sudah terpenuhi? Militerisme. Kalau buat aku secara personal dari Pak dia, itu makin dari kemarin udah berhasil dijauhin gitu ya, dengan dui fungsi ABRI itu dihilangkan, militer kembali ke barak, dan kemudian pelan-pelan ini lagi tarik lagi nih. Itu sebetulnya buat kita yang ngalamin ini Orde Baru, sebetulnya kita kayak jadi flashback beberapa waktu yang lalu. Kekerasan itu juga masih terjadi di mana-mana gitu ya. Kekerasan negara. Kekerasan negara, baik itu dilakukan pada oleh aparat yang selalu mengintimidasi masyarakat ya, ketika masyarakat itu mempunyai suatu kritik terhadap pemerintahan, bahkan mereka yang selama ini menjadi korban kekerasan aparat gitu, bahkan kayak aktivis juga, aktivis petani dan
itu malah lingkungan, dikriminalkan gitu. Kayak gitu. Ya bagaimana ya kedepannya kita mencoba bagaimana itu kita bisa melawan itu gitu. Supaya hal itu nggak terjadi. Terlalu banyak menata negara, tapi civil society-nya tidak diberdayakan. Maka ketika kadang-kadang kita ada pemilu, terus kemudian jalan, tapi tiba-tiba orang dikompori untuk anti perbedaan agama, anti etnis. Itu yang menurut saya PR-PR yang tidak bisa dianggap remeh gitu. Maka saya katakan bahwa konsolidasi demokrasi ini harus diimbangi. Saya bukan anti pada konsolidasi level state untuk penataan agar demokratik reform dilangsungkan, governance juga biar akuntabel, bukan itu. Tapi semakin kita terjebak ke situ, maka energi kita untuk memberi perhatian membangun citizenship, kewarganegaraan itu menurun. Maka orang pasti heran, loh demokrasi kok masih membuat sentimen-sentimen etnis, menata bagaimana KPU, ada Bawaslu, terus kemudian ada lembaga-lembaga politik, ada DPD gitu. Dan menurut saya kita ini terlalu mewah membangun negaranya itu. Dan civil society kita ini tidak terlalu banyak diberi perhatian. Nah dampaknya adalah generasi hari ini membaca realitas masa lalu, ada yang miss, ada yang keliru. Saya kira apakah ini akan menjadi kegagalan reformasi? Saya katakan ada banyak momentum yang kita luput dan kehilangan energi sehingga orang lelah. Soal militer ini kan sekarang mulai muncul kekhawatiran militer untuk kembali berpolitik gitu ya. Kemudian yang kedua juga soal liberalisasi politik ini ada kekhawatiran bahwa demokrasi kita juga akan mengalami kemunduran. Misalkan menguatnya wacana bahwa demokrasi tidak memerlukan oposisi. Ada kekhawatiran itu justru membuat demokrasi kita menjadi tidak sehat gitu ketika tidak ada kelompok masyarakat atau partai politik yang mengambil pilihan menjadi oposisi. Karena menurut saya demokrasi justru akan menjadi sehat ketika ada satu perdebatan antara mereka yang berkuasa dan mereka yang tidak berkuasa. Mereka yang berada di dalam struktur pemerintahan dan mereka yang berada di luar struktur pemerintahan ini bertemu untuk kemudian saling beradu argumen. Itu akan menyehatkan demokrasi kita. Nah kalau oposisi ditiadakan atau ada satu upaya agar bangunan demokrasi kita ini tidak memerlukan oposisi, itu saya kira yang membuat kita menjadi khawatir wajah demokrasi ke depan kita akan seperti apa. Ini yang menjadi diskusi di teman-teman apa yang dulu aktif di 98. Gerakan kampus kita ini kan tidak gerakan mahasiswa ya. Gerakan mahasiswa kan tidak sekuat 90-an, tidak sekuat 80-an, 90-an. Itu satu. Kemudian juga peristiwa-peristiwa yang represi, peristiwa-peristiwa ketidakadilan yang dialami oleh beberapa sektor masyarakat ya, misalkan kasus tambang, kasus perkebunan itu juga tidak mendapatkan advokasi yang memadai dari teman-teman kampus. Nah ini menurut saya menjadi PR. Dari 98 itu sebenarnya kita bisa memetik pelajaran bahwa kepeloporan itu mestinya harus tetap ada pada mahasiswa. Dan mahasiswa kemudian juga mulai melihat ada peristiwa di luar kampusnya yang itu menjadi ladang advokasi untuk membangun gerakan bersama rakyat gitu. Nah itu yang sekarang ini menurut saya cukup kering dan itu harus dihidupkan kembali gitu. Di sini negeri kami, tempat padi terhampar, samudranya kaya raya, tanah kami subur Tuhan. Di negeri permai ini, berjuta rakyat bersimbah luka, anak kurus tak sekolah,
pemuda desa tak kerja. Mereka dirampas haknya, tergusur dan lapar. Bunda relakan darah juang kami untuk membebaskan rakyat.